Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala kita. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kami mengucapkan syukurlah kepada Tuhan. Sukacita yang mendalam juga, ada sukacita, ada sedih, ada ya semuanya berkecamuk lah gitu ya. Dulu kita kalau memakamkan orang, memakamkan almarhum, umpamanya siapa saja ini suruh Bapak Gembala, tetaplah kuat. Satu hari nanti kita juga akan menghadapi seperti ini, saya bilang. Ya, totonya tadi juga kita merasakan apa yang sebenarnya terjadi kan gitu. Jadi semakin hari semakin diajar Tuhan untuk menyelami perasaan orang rupanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Bapak Ibu, memang hidup kita ini terus dibentuk Tuhan ya. Pak Gembala ini memang seorang pribadi yang sangat luar biasa memang. Ya, sekali lagi saya mau menyaksikan tentang Pak Gembala. Mohon izin ya Pak Gembala, bahwa Bapak Gembala kita ini dulu, Pak Pendeta Sinaga ini, sekali lagi sering Bang John juga ingatkan bahwa dia dipanggil dulu dari perdukunan. Ya kan? Dari perdukunan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, diutus Tuhan untuk menyatakan Injil Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Nah, itulah seorang Bapak Gembala itu, seorang pribadi itu. Ya, walaupun dalam kehidupan kita mengerti banyak kelebihan dan kekurangan Bapak Gembala. Walaupun hidupnya akan terus dibentuk sama seperti kita. Ya, ketika kita dipilih Tuhan, ketika kita ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan, terus Tuhan sembari membentuk hati kita kok. Membentuk hidup kita. Begitu juga dengan Bapak Gembala ini. Jadi betul yang dibilang saudara kita Bapak Stephen itu, Pendeta David, bahwa semakin dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan, ya, mempunyai orang tua yang luar biasa lah. Ya, saya mendengarkan hati saya, ya, untuk tidak sedih, untuk bersuka cita. Ya Bapak Ibu, tadi pulang-pulang makanya saya belum ganti baju, belum mandi nih, mohon maaf aja ya. Ya, tapi tidak sampai mengalami perubahan yang signifikan lah walaupun saya nggak mandi ya Bapak Ibu ya. Udah saya masuk ke kamar ibu saya lihat lagi wajahnya, waduh, nangis lagi saya. Lalu ibu bilang begini, kenapa katanya? Nah, ya cuman itu aja batas ibu bicara. Karena apa? Karena saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kembalikanlah ingatan ibu ini, saya bilang. Mamaku ini, ya. Nah, saudara, yang saya mengerti itu bahwa semua kita, siapapun kita diberikan Tuhan waktu rupanya. Memang itulah yang kadang-kadang kita tidak sadar. Waktu itu terus melejit, terus berlari-lari kepada tujuannya. Kalau kita tidak bisa mengimbangi itu, saudaraku sekalian, di dalam Tuhan, waktu yang Tuhan berikan ini begitu singkatnya, kalau kita tidak mengerti, waduh, kita bisa ketinggalan akan panggilan kita. Itulah makanya saya semakin mengerti dan saya ingatkan anak-anak, kamu jangan hanya sekedar menangis, ya, tapi ingat kita ini dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita ini pilihan Tuhan loh, saya bilang. Ya, kita ini pilihan Tuhan. Dan kemudian dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih sekali tuh, ya, buat adik saya itu David Sudarmadi Hasyoholan itu, ya. Bapak Ibu, tanggal 9 istri saya baru pulang dari Bekasi kemarin, ya. Kebetulan ini hari pertama saya berbicara di depan mimbar. Saya rasa saya mungkin agak lama-lama lah. Mau curhat sedikit lah.
Waktu itu Bapak Ibu hari Rabu ya. Dia pulang sore dengan anak saya Yela, ya. Malamnya itu saya ajak dia ke rumah sakit. Sebenarnya udah malam. Jam 8 lewat lah itu saya rasa. Ya. Hari Rabu. Yuk kita ke rumah sakit, kita harus lihat Bapak. Kemarin Bapak masuk ruang isolasi, saya bilang. Kita belum ada ketemu Bapak. Lalu malam itu kami ketemu Bapak, datang ke tempat Bapak, rupanya sudah pindah kamar. Kami nggak tahu waktu itu. Udah ke ruang lavender, dari ruang isolasi itu kami nggak tahu udah pindah ke lavender rupanya. Kami cari ruangan itu, lavender 4, kata mereka. Rupanya adik saya si David ini, saudaraku sekalian, sama siapa rasanya itu, Rito, Elsa, bertiga mereka. Itu sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Bapak itu, aduh panas dadaku, kata Bapak. Aduh, kenapa aku ini ya, kenapa? Di mana sakitnya ini sebenarnya katanya. Dia udah gak bisa lagi membuang dahaknya itu. Ya, udah menetes begitu saja, harus mereka miringkan begitu, harus mereka miringkan baru keluar dahaknya, baru keluar cairannya dari mulutnya. Harus dimiringkan gitu, didorong. Nah itu. Tidak bisa Bapak, dudukkan saya. Aduh, dia menjerit begini saudaraku sekalian. Aduh, oh Tuhan, Tuhan Yesus, haleluya Bapak katanya. Itu. Nah, setelah mereka bolak-balikkan Bapak kemana-mana, Bapak minta duduk, Bapak minta baring. Ya. David bilang begini, udahlah bang, pulanglah bang katanya. Enggak apa-apa aja Bapak katanya. Saya saudaraku sekali. Ketika dia bilang pulanglah Pak, enggak apa-apa aja Bapak. Padahal dia sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Menghadapi Bapak. Saya mengerti ketika dia bersaksi di sini. Betapa hancurnya hatinya itu ngurus Bapak itu. Nggak tahan saya waktu pulang. Saya gelisah di kamar. Waktu kami pulang dengan istri. Jam 11 malam atau jam berapa itu. Pulanglah bang, nggak apa-apa aja Bapak bang. Secara pribadi saya sangat bersyukur untuk adik satu itu memang. Kami nggak bisa seperti dia memang menemani Bapak setiap waktu, setiap hari. Cuman dialah yang menemani. Setelah kami pulang besok paginya lah Bapak langsung koma, saudaraku sekalian. Hari Kamisnya. Dia telepon saya, bang cepatlah ke sini bang, katanya. Dokter masuk, waktu dokter itu masuk, dia bikin voice call, lihat WA, supaya saya juga mendengar apa yang dikatakan dokter itu. Saya berkecamuk sebenarnya, hati saya ini, lihat mamaku sedih, ingat adikku sedih, Bapak juga pergi ada sedihnya juga. Memang kita kata Tuhan bersuka cita orang yang bertemu dengan Tuhan, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Tetapi ketika dengar Bapak terngiang-ngiang dia menjerit itu, saudaraku malam sebelumnya itu, waduh, susah juga memang. Nah itu, saya bersyukur sekali ya untuk Bapak Stephen ini, David Sudarmasdi ini memang. Dan kami semua memang dia ini memang betul memang gak bisa jauh dari Bapak. Bapak gak bisa jauh dari dia.
Walaupun saya ada di sampingnya, di samping Bapak, atau kami ada di samping Bapak, mana si David? Pit, Pit, lagi di atas dia Pak. Kemana dia itu? Pit, kami harus telepon si David, barusan tidur karena dia nggak tidur semalaman. Bapak selalu cari dia, jadi memang dia nggak bisa tidur memang. Kalau Bapak mau makan, mau minum obat, harus ada David. Padahal kami ada di sampingnya, saya ada di sampingnya juga. Debbie ada di sampingnya, tak bisa. David juga waktu doa, waktu ada pertemuan doa persekutuan. Sudah datang si David? Belum Pak, masih doa. Lama juga ya doa mereka. Nah itu. Bukan berarti abang-abang saya yang lain tidak memperhatikan Bapak, bukan. Kami semua memperhatikan Bapak. Selalu kami setiap malam kumpul atau siang kami kumpul sama-sama. Bang Ande selalu datang, Bang Adi, Bang John apalagi. Kami suka kumpul-kumpul. Tetapi memang yang satu ini memang non-stop. Dia harus ada. Dia harus ada. Selalu makanya kami selalu candain dia. Hati-hati kok Pit. Nanti dipanggil ada suara Pit. Pit. Hodoi Pit. Selalu kalau buka pintu dibuka. Hodoi Pit. Enggak Pak, lagi mandi dia Pak. Oh iya. Suruh dia ke bawah. Ya Pak. Nah begitulah memang. Saya juga nggak mengerti. Kenapa hanya si David yang boleh disuruh Bapak kasih makan, kasih minum obat. Ya saudaraku sekalian. Kami nggak menyangka memang. Apalagi saya waktu sampai yang terakhir pun saya nengkang-nengking segala kuasa kutuk orang masa nenek lur, nenek moyang dulu. Ini semuanya pokoknya sebelum Bapak saya ini garisnya lurus. Grafiknya itu pokoknya berdoa terus. Itu prinsipnya waktu itu sama saya. Memang ada perasaan Bapak itu akan dipanggil Tuhan, tapi saya lawan terus, saya minta sama Tuhan. Nah itu. Jadi kita bersyukurlah sama Tuhan. Ya. Saya kalau melihat adik saya si David ini rasanya, walaupun dia nggak ada di sini ya saudaraku sekalian, mungkin dia masih tidur di atas. Ya. Memang dia berhari-hari berbulan mungkin nggak tidur itu. Seandainya saya punya uang yang banyak, saya pikir saya akan tumpahkan sama dia. Sedikit. Atau sebagian lah. Aduh. Karena melihat dia tuh dipanggil-panggil Bapak. Oh, Bapak ini nggak percaya. Pit, kalau dipanggil Bapak tanyain obat. Iya bang, iya bang aku turun. Kalau disuruh dia panggil Bapak untuk bikin makan sama Bapak. Oh iya kak bang, iya aku turun bang. Padahal ada saya di samping Bapak ini. Bah, dia do Bapak on bahasa Bataknya ya. Gimana ya Bapak ini? Harus si David yang menyulangi dia. Nah itu, saya bukan meninggi-tinggi, memang begitulah keadaannya. Kami juga semua pernah juga menyuapin Bapak, pernah. Ya. Nah itu. Karena saya melihat waktu kami disuruhnya itu pulang, di situ saya rasanya hancur hati melihat perjuangan mereka itu. Memang ada Rito, ada Elsa waktu itu ya, yang bolak-balikkan Bapak, yang angkat-angkat Bapak, yang hari Rabu itu. Tapi saya bersyukur Bapak masih kenal kami waktu itu. Itulah terakhir Bapak itu koma. Sebelum itu koma. Dia sempat mengatakan sama istri, bah ngamulak kamu, kata Bapak. Itu bahasa Batak ya. Sudah pulang kamu katanya. Sudah pulang kamu Inang. Ya itu. Nah, saudara, yang saya mau kasih tahu di sini dalam segala kelebihan dan kekurangan Bapak Gembala kita itu. Dia adalah orang yang setia mengerjakan pelayanannya. Orang yang setia. Saudara,
Saya mau kasih tahu gini loh, saya pernah protes sama ibu tua saya tahun 92 atau 93, ya. Saya kan lulusan SMA tahun 91. Karena saya nggak masuk UMPTN, ya, nganggur lah. Waktu nganggur itu saya pindah ke sini tahun 92. Liburan ke sini. Saya bilang sama mama, karena begini, setiap persekutuan makan, potong anjing, beli gorengan, beli kopi, beli gula, beli teh. Saya bilang sama mama saya begini, kami di Bandung gak ada gini-gini mak, repot-repot kayak gini. Mama saya bilang begini, ya kau bikinlah contoh, kalau memang lebih hebat kau pelayanan di Bandung itu. Saya mulai sejak itu saya diam. Gak berani lagi saya bandingkan pelayanan di Bandung dengan yang di sini dikerjakan Bapak. Harus makan memang. Itu makanya kalau saya pulang dari Bereng Rambang, selalu Bapak bilang begini, gimana Bereng Rambang? Tetap kalian makan? Apa penyebab? Tetap Pak. Siapa yang bikin itu? Mereka bawa sendiri-sendiri. Dari mana uang mereka? Kata Bapak. Nggak tahu saya. Kalau kita lihat kondisi mereka ya begitu-begitu aja, anunya rumahnya. Saya bilang sama Bapak begitu, tapi mereka bawa makanan Pak. Bahi dong. Bah. Hebat doa teh. Nah Bapak selalu tanya, dan dia senang kalau ada yang dibaptis. Bah puji Tuhan bah. Adong tulu alat dibaptis Pak. Niku. Saya bilang begitu, ada 3 orang dibaptis Pak. Bapak senang. Ya, begitu juga yang dibaptis yang Bapak sudah pertanyakan waktu Bang John pergi itu. Ada katanya dibaptis, puji Tuhan. Bapak senang, memang betul yang dibilang kesaksian itu kemarin siapa? Bapak Stephen itu, Bapak yang pikirannya cuma jiwa-jiwa aja. Memang dia ada seorang penginjil yang sangat luar biasa. Itu saudaraku sekalian. Nah itulah apa yang mau saya ceritakan tentang Bapak ini. Saya bangga dalam segala kekurangan dan kelebihan Bapak ini. Bapak kita ini, saya sangat bangga sama Bapak ini. Dari dunia hitam, dari perdukunan yang sangat besar dia dipanggil Tuhan. Kemudian ya, dia bersama ibu bisa membawa anak-anaknya semua melayani Tuhan. Saya semakin mengerti betapa Tuhan itu Bapak ini memilih Bapak untuk satu generasi yang mau dibukakan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan seperti yang Tuhan rencanakan melalui keturunannya. Itu yang saya lihat. Dan itu memang itulah yang dibanggakan Bapak. Semua anak-anaknya melayani Tuhan. Nah itu yang saya lihat kebanggaan Bapak itu. Bukan anak-anaknya menjadi orang kaya, bukan. Ya, tetapi melayani Tuhan. Ya saudaraku sekalian, makanya saya sebenarnya bukan orang yang gampang-gampang nangis-nangis begitu saudaraku sekalian. Tetapi ini memang saya bukan juga saya memang orangnya agak kaku. Ya. Agak kaku sama Bapak pun saya pun agak kaku saya. Jarang bisa cipika-cipiki kayak abang-abang saya. Bang John, Abang Andes, ya. Kalau pulang dari Bapak suka cium kiri, cium kanan. Saya bukan orang tipe seperti itu. Ya. Itulah yang agak saya sesalkan juga. Kenapa aku ini begitu kaku? Mau diulangi lagi, mau cium pipi Bapakku setiap hari udah gak bisa lagi. Ya. Agak kaku saya memang orangnya. Saudara lihat saya ini seperti ini sebenarnya bukan tipe orang yang romantis. Ya. Bukan jauh dari romantis. Ya. Jauh, agak kaku. Tetapi mulai malam ini sudah tidak kaku lagi.
Ya. Coba tanya istri saya itu, udah berubah sekian tahun yang lalu memang kekakuan itu, tapi semakin dirubah. Ya, saya tidak mengerti dulu yang namanya mengucapkan apa namanya yang menyenangkan hati, yang bikin hati berbunga-bunga. Ya. Tidak seperti abang saya si Adi. Ya. Makanya Kak Kristin itu, waduh, tergila-gila sama Bang Adi karena pintar bicara cinta. Ya. Apalagi Bang Andes. Oh, itu rajanya. Ya. Tapi saya bukan seperti itu. Kalau saya sama Bang John itu kurang pintar saya rasa. Mengucapkan, aduh, inilah kau, bulan dan kau, nggak bisa saya rasa. Iya. Tapi memang yang paling dekat sama Bapak itu memang Bang John. Bang John ini mempunyai ruang spesial di hati Bapak. Ya, iya namanya 6 anak saudaraku, bagaimana lah membagi hati itu kan. Tetapi saya kalau sama anak saya sama rata. Ya saudaraku, memang Bang John lah yang paling dekat, tidak pernah dimarahin. Ya. Malah Bapak agak takut sama Bang John. Ya. Nomor 3, 4, 5, 6, ya itulah yang sering digebukin dulu. Sering diikat pinggang. Jadi makanya ada kekakuan. Ya. Nah itulah model Bapak itu. Saudara, saya semakin mengerti. Kamu mau nuntut Bapak seperti sempurna kayak apa? Nggak ingat dulu Bapak itu dipanggil dari mana. Mau kita minta Bapak itu seperti apa namanya Romeo, seperti apa? Langsung kayak gitu, enggak bisa. Bapak ini orangnya, kalau baca bukunya nanti ya, pindah dari rumah abangnya ke rumah abangnya. Ya, karena kemiskinan mereka dulu. Jadi model tipe orang yang tertolak juga seperti itu. Ya, karena kemiskinan. Tetapi Tuhan panggil, Tuhan angkat, ya, dengan berbagai macam cara yang tidak bisa dibendung oleh manusia. Tuhan angkat, ya, bahkan menjadi hambanya. Itulah yang kami bersyukur, ya. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya mau minta terima kasih sama adik saya David Sudarmadi Hasiholan. Ya, Tuhanlah yang memberkati engkau. Ya, membalaskan kebaikan hatimu itu. Kau tidak bisa berharap sama yang lain. Kau tidak bisa berharap yang lain-lain. Kecuali Tuhan melihat semuanya yang kau telah perbuat itu, adikku. Ya. Ingat itu. Apa yang kau sudah buat untuk Bapak, pasti kau akan tabur. Bulan depan, tahun depan, entah kapan waktunya, pasti engkau akan tabur untuk kau dan anak-anakmu. Akan tuai, apa yang sudah kau tabur, itulah ya. Gara-gara dengar khotbah Bapak Pendeta di waktu hari Minggu di depan jenazah Bapak. Jadi ingat masalah tabur-tabur. Saya pikir kok dia lama-lama tabur ke Bereng Rambang. Ya, tapi katanya tabur. Ya, ditunggu-tunggu taburannya ke Bereng Rambang, belum datang-datang. Tapi bulan depan, ini bukan nubuat, ya, akan ada taburan yang besar ke sana. Karena Bereng Rambang adalah ladang yang subur. Haleluya. Ya, saya bersyukur udah diutus Bapak ke Bereng Rambang.
saudaraku. Ya, semua anak-anak Bapak sudah diutus Bapak. Ya, termasuk yang kita saksikan tadi, Bang John sudah ditabiskan. Semuanya sudah diutus Bapak. Itulah yang menjadi kebahagiaan Bapak. Semua anak-anaknya melayani Tuhan. Ya, itulah yang menjadi kebahagiaannya yang tidak terhingga. Dia bilang begitu kok. Haleluya. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati, makanya saya mengimbau kita teruslah melayani Tuhan. Semangat, tetap kuat dalam panggilan kita, amin. Tuhan tidak pernah akan biarkan kita, seperti Tuhan tidak akan pernah biarkan Bapak Gembala kita. Dia akan terus membawa kita tetap hidup dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati, shalom.